Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pojok Alia XP Kepoin. Hari ini kita akan membahas hal yang berbeda dari kemarin. Setelah sebelumnya kita ngobrol dengan Coach Berry terkait masalah kesehatan menjelang umrohnya atau hajinya. Persiapannya apa aja. Hari ini kita akan membahas tema yang lain yaitu parenting. Ya. Ternyata kan selama ini juga banyak mungkin ya orang tua yang menemui kendala dengan para anak-anaknya. Nah, hari ini Pojok Alia dan Kui Kepoin mendatangkan Ustadz Mumu Ahlan wa sahlan. sebagai konsultan kita dan narasumber di hari ini. Insyaallah. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua, terkhusus untuk teman-teman Alia semuanya. Nah, lanjut dari situ ya. Ayo. Baik, Ustaz. Ahlan wa sahlan dulu di pojok. Ahlan biko, Masya Allah. Pak Arya, saya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana tak perjalanan dari Sukabumi menuju ke sini? Luar biasa. Ini kali kedua saya ke Alia Tadi. untuk manasik di tempat yang sama dan berangkat dari Sukabumi. Kita tahu bahwa Sukabumi, kalau dikatakan cukup jauh enggak juga. Masih ada teman-teman. Tadi ada loh yang manasik dari Cianjur. Cianjur dan Sukabumi tentunya Cianjur jauh lebih. Ya Kalimantan jauh sih. Cuma maksudnya yang deketan sama Sukabumi ya Cianjur gitu. Kalau saya mengeluh jauh dari Sukabumi, toh masih ada yang lebih jauh lagi, yaitu dari Cianjur. Semoga Allah berkahi. Kemarin berangkat ke Bekasi, kebetulan ada kajian juga di Bekasi, kajian anak-anak ya karena kita memang fokusnya di anak-anak, terutama nih anak-anak lagi musim liburan. Iya, jadi banyak orang tua yang request, "Tat, kajiannya kalau segmennya bapak-bapak terus mungkin udah bosan. Ini anak-anak mau pada kajian." Akhirnya adalah kajian konsepnya nih ngopi. Masya Allah. Walaupun anak nggak begitu ngopi gitu ya. Kajian konsepnya bu. Iya, bagus tuh. Sama anak. Jadi anak-anak kita ini mereka excited banget dengan temanya ngopi. Jadi judulnya meracik rasa, menata hati. Dan ada satu brand kopi yang memang jadi sponsor dan mereka dikasih juga sesi untuk demonstrasi bagaimana caranya membuat simple kopi di bawah alat. Nah, di dalam masjid memang materinya ada, materi slide-nya ada. Terus anak-anak dibawa keluar masjid, di situ langsung demo. Nyicipi, terus juga ada snack-snack yang Masya Allah peminatnya kami banget, perlu banget lah. Tapi ini jadi hal yang luar biasa nih tak. Kalau ngomongin soal anak-anak, secara umum ya, secara umum kan sebenarnya anak-anak juga belum betul-betul memahami esensi beragama. Ya. Nah, menanamkan akidah dan akhlaknya ini loh Ustaz, sebenarnya yang kita pengen tahu tanpa membuat mereka tuh merasa seolah-olah ini tuh menekan mereka. Jadi anak-anak tetap bisa enjoy. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua jika nah itu menanamkan akidah dan akhlaknya? Perlu kita pahami bahwa anak-anak itu memiliki keunikan. Kadang kita punya anak 5, tapi watak dan tabiatnya beda-beda juga. Mungkin ibunya gini, bapaknya gini, nggak mesti juga anaknya mirip dengan keduanya. Jadi memang tantangan pendidikan anak, terutama di zaman ini, perlu banyak teori dan juga banyak ilmu. Terutama tadi pertanyaannya gimana sih cara kita menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Dan kita tahu bahwa akidah ini hal yang paling mendasar. Nah, sebagai para ulama mengaitkan kebaikan akidah, kelurusan akidah menjadi kebaikan si anak itu. Karena akhlak yang terpuji pun lahir daripada akidah yang benar. Keyakinan dia kepada Allah, ya kecintaan dia kepada Rasulullah. Nah, masalahnya gimana kita sebagai orang tua untuk menanamkannya itu? Kuncinya satu, orang tuanya harus berilmu. Gitu. Jadi gimana kita pengen, yuk kita tanamin akidah yang baik ke anak-anak. Udah ada nih bahan-bahannya lah, ibaratnya materinya udah ada. Tapi kalau orang tuanya sendiri tidak memiliki ilmu tentang akidah akan susah. Maka PR-nya sebenarnya kalau kita mau mengulik tentang parenting anak, semua berawal dari orang tua. Orang tua dulu. Iya. Makanya kalau kita mau nikah, persiapan itu sebenarnya bukan maharnya, bukan itu saja. Resepsinya gimana, nanti rumahnya gimana, sebagainya. Banyak yang sering di skip oleh pasangan suami istri ataupun juga teman-teman yang mau menikah itu ilmu tentang bagaimana perjalanan rumah tangga, terutama mendidik anak. Itu justru jadi dipersiapkan sebelum pernikahan itu ya. Jadi mahkota rumah tangga itu sebetulnya memang harusnya untuk orang-orang yang menuju ke arah pernikahan. Jadi ada ilmu dulu yang harus dipelajari. Nah, nanti ketika orang tua
ibu dan ayah memiliki ilmu tentang akidah, menanamkannya bagaimana? Dengan pembiasaan. Karena bahasa yang paling mudah diucapkan adalah bahasa ibu kepada anaknya. Kita tahu dong kalau kita dengerin khutbah Jumat, gimana sih rasanya dikhutbahin di mimbar, ya ada malah ngantuk. Malah ada orang ngejoknya gini, waktu Indonesia tidur. Iya kan? Karena banyak orang yang nggak bisa tidur di luar ketika khutbah Jumat tidur. Nah jangan sampai anak kita ketika mau ditanamkan akidah yang baik, cinta kepada Allah dan Rasulnya, berbau seperti khutbah Jumat. Dalam tanda kutip, seperti yang sering kita judge bahwasanya khutbah Jumat itu ngantuk, membosankan dan sebagainya. Tapi ada juga sih khutbah Jumat yang asik, yang materinya bagus, yang pembawaannya luar biasa. Nah itu dia anak-anak kita ini cepat bosan. Masa misalnya saya punya anak nih, terutama anak laki-laki saya tuh usia 3 tahun. Ketika mau menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya mulai bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kabur. Iya tidak? Kan nggak bisa temanya seperti tablik akbar kan. Yang saya bisa lakukan, pengalaman kita mendidik anak-anak, misalnya ketika kita makan, jangan lupa kita hari ini udah makan apa aja loh. Tadi kita makan apa pagi. Bilang apa? Alhamdulillah. Nanti anak saya suka bilang gini, makasih Baba. Nah, uminya bilang, makasih Baba tapi jangan lupa juga terima kasih sama Allah. Sesimpel itu anak-anak tahu bahwa rezeki ini memang Babah yang bawa dari luar. Tapi Babah pun tidak bisa membawa rezekinya sendiri karena ada Allah. Dari situ penanaman. Kemudian juga hal yang paling simpel penanaman akidah dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya ketika tidur. Ini hal yang paling basic. Ketika ibu mau tidur, anaknya, ayo baca doa dulu. Nanti bangun tidur nih, langsung baca doa dulu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Nanti dijelaskan bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan. Bahkan ketika lampu dipadamkan, kita sering bilang gini, anak saya misalnya, Ahnaf ambilin kunci Baba di atas. Nanti dia ngomongnya apa? Iya Baba, dia nggak takut tuh naik ke atas ke lantai 2. Nanti nanya, oh Anak nggak takut, karena Anak takutnya sama Allah. Dari mana tuh dapatnya? Karena dari kita. Kalau udah bilang begini, ambilin kunci ke atas, takut. Kok takut sih? Ini kan rumah kita. Nah kalau Anak takut sama misalnya taruhlah anak-anak misalnya ada hantu lah karena nonton ini atau gitu dari teman-temannya, itu gila. Kita nggak boleh takut loh. Nah masih ada Allah dan Allah selalu ada. Nah ini komunikasi seperti ini. Kembali lagi ilmunya dari orang tuanya. Jadi memang disampaikan secara insan dan ringan kan. Karena anak-anak memang kan belum punya pemahaman Iya. dalam sebetulnya. Kalau untuk cinta Rasul mungkin sekarang ada nih sering keluar tuh iklan-iklan Instagram. Konten video ini, beli paketnya nih, ada kan? Ya memang bagus sih. Ada edukasi melalui visual tontonan. Tapi yang lebih daripada itu, tentunya kita selalu menyisipkan akhlak-akhlak Nabi. Misalnya gini, Rasulullah aja nggak ngelarang kita ini loh. Nah, tapi kan Rasulullah suruh begini. Jadi Rasulullah disebutkan itu agar oh tahu ada nama namanya Rasulullah. Ada yang namanya Nabi Muhammad. Kan anak-anak gak mungkin juga biografinya gimana. Yang itu kan mudah aja. Ada Nabi loh Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya siapa itu Nabi itu? Nanti perlahan. Kalau sifatnya khutbah Jumat, anak-anak kita nih lebih sukanya yang instan-instan. Tapi memang generasinya ya Pak. Maksudnya Betul. beda dengan mungkin generasi sebelumnya ya. Mungkin storytellingnya yang dipanjangin gitu. Sekarang lebih ke visual banget ya. Rimanya cepet, nontonnya juga short. Iya. Gitu kan. Jadi memang zaman ini sudah berubah. Kalau kita dulu masih dididik kalau dibilang sekarang generasi POC itu ya. Jadi masukin ke surau atau ke musola, kiainya atau ustadznya bawa pentongan, kita diajarinya kasar dan kita nerima. Kita nggak bisa mengatakan bahwa pendidikan dengan kekerasan seperti tadi POC itu gagal. Ada kok yang jadi. Cuman dengan luka-luka. Dan sekarang sekarang kan banyak orang bilang mendidik harus ini, harus itu. Kita nggak bisa katakan 100% pendidikan yang galak, yang dulu kita pernah dihantam itu gagal. Kita bisa bacaan sholat dari mana sih? Ya dari pukulan itu gitu. Cuman ada luka-luka yang saat ini para ahli pendidikan, kemudian para psikolog gitu ya, melihat oh ini nanti kalau mendidik dengan marah bisa merusak sel-sel dan sebagainya. Berpikir zaman dulu kita enggak apa udah rusak semua. Iya gak sih?
Jadi mendidik anak ya dengan zamannya sekarang ini tidak bisa kita samakan. Tapi tadi misalnya, Anda beberapa kali diundang terakhir di Al-Azhar, Al-Azhar Pusat. Kita sampaikan tentang materi akil balik. Nah, tentunya kan bahasa yang digunakan nggak bisa kita bahasa orang dewasa. Iya. Di situ kita belajar delivery kita sebagai pemateri itu harus mudah sekali. Dan anak-anak itu cepat sekali menangkap materi dan pertanyaannya juga dahsyat-dahsyat. Karena maklumat ataupun pengetahuan mereka kadang-kadang tidak bisa kita batasi. Mereka yang tadi itu nonton short, kemudian dunianya udah sering dengar kalimat-kalimat yang mungkin dulu kita dengar kalimat ini kapan, siapa yang ngomongin, kalau sekarang anak udah pada paham gitu. Nah, memang harus up to date kita ya, jangan Generasi gaptek. alpha sekarang. Heeh. Masya Masya Allah. Tapi kalau bicara kan ketika kita tanamkan pada kecintaan pada Allah dan Rasulnya, kan itu kan sedini mungkin kita mencoba untuk mengenalkan mereka dengan itu gitu kan. Nah kalau kita ngomongin ibadah yang fisik nih, sholat 5 waktu deh, sebetulnya kapan waktu yang tepat untuk memulai mengenalkan kepada mereka? Ini ngomongin Itu maksudnya lebih disiplin lagi. Iya. Ada lagi dong. ngomongin sholat anak itu sebenarnya ada satu sudut yang kadang jadi problematik. Apa coba yang sering kita dengar? Ngajarin anak bawa ke masjid. Karena sering banyak itu kasus. Ada masjid ramah anak, ada juga masjid musuhnya anak. Nah iya. Ada pengumuman gak boleh bawa anak ke masjid. Anda pernah lihat nih dengan mata kepala sendiri, anak masuk di sholat 1, padahal anaknya sudah ngerti sholat. Gitu. Iya. Itu kejadian. Anak pernah di Bekasi nih, dari Bekasi. Anak tinggal di sana beberapa waktu karena ada urusan pemberkasan. Kemudian terkenal si imamnya itu kalau sholat, anak sholat maghrib di situ. Itu kalau sholat, dia nge-briefing anak-anak itu kayak lagi upacara. Jadi kita yang mau sholat ini nungguin dia briefing anak-anak. Ayo berbaris. Jadi lama banget kita mau sholat ini. Kapan takbirnya sih? Jadi tegas banget gitu. Dan di satu sisi memang bagus. Ada yang namanya menanam rasa takut, ini ta'zim kepada Baitullah dan sebagainya. Tapi tidak sedikit juga ada anak-anak, kalau di Sunda ya, di tempat kami di Sukabumi, ada istilah gini, "Nucan di sunat temenang ke masjid." Yang belum sunat gak boleh ke masjid. Itu kan ancaman banget bagi anak-anak itu. Karena sampai ada anak yang belum sunat itu takut ke masjid. Katanya memang DKM-nya bilang kalau belum sunat gak boleh ke masjid. Ini kan termasuk hal yang perlu diluruskan. Nah bagaimana sekarang timbangannya? Mengajarkan anak sholat memang harus sejak dini. Sejak anak bisa melihat, mencontoh kita. Yang teman-teman yang punya anak usia 2-3 tahun, ketika misalnya ikut uminya sholat nih di kamar misalnya, dia udah tahu tuh ruku, tiba-tiba langsung sujud, bisa dia langsung tengkurap. Ya memang belum sempurna, tapi lihat gerakan ibunya. Jadi kan anak-anak ini peniru ulung di rumah. Kalau untuk mengajarkan sholat sebenarnya untuk gerakan saja, jadi bisa dimulai sejak anak bisa meniru gerakan kita. Ini secara keumuman ya. Nah gimana untuk yang istilahnya per waktu? Kita taruh di usia TK. Usia TK misalnya di 4-5 tahun. Kita biasakan pertama yang paling basic itu bangun pagi-pagi. Misalkan kalau masuknya, nggak tahu ya kalau di Bekasi jam berapa sih orang berangkat kerja atau berangkat antar sekolah dengan crowded misalnya Kalau jam 8 rata-rata orang mungkin paling telat sekitar jam 6. jam 6 Paling telat sekitar jam 6. harus keluar dari rumah. Sudah harus keluar dari rumah. Kalau jam 7 tuh udah stuck aja di jalan. Iya enggak. Oh. 15 menit aja di sini. Bedanya dulu. Oke. Nah berarti kan anak-anak bisa diajari bangun lebih pagi. Nah bangun lebih pagi bukan untuk sekedar rapihin ranjang, kemudian bersihkan kamar mandi dan sebagainya, atau bahkan ada sekarang jogging ya biar ngisi waktu, enggak. Justru bangun pagi dengan mengambil manfaat agar bisa membiasakan sholat subuh. Sholat subuh nih anak-anak. Terlepas sholat subuhnya dia ngantuk, ada dramatik dan sebagainya, yang penting bangun subuh. Kemudian setelah itu dia masuk sekolah, misalnya di TK nih, zuhur pulang, kalau zuhur di sekolahnya ada sekolah ada kebiasaan sholat, alhamdulillah. Kalau nggak ada kita ingatkan. Tapi kan dia belum di usia wajib sholat. Tapi kita ingatkan. Membiasakan ya. Pembiasaan. Di maghrib dan isya ini kesempatan. Kalau abinya kan ke masjid, jangan sampai abinya juga pakai mukena. Dalam rumah mulu sholatnya. Uminya nih, kembali lagi kepada ilmu orang tua. Uminya sholat maghrib bersama anak-anaknya,
ada murojaahnya. Kan maghrib dan isya itu waktu yang sangat pendek, tapi maksimal kalau digunakan untuk murojaah, baca Quran, Iqra dan sebagainya. Jadi dia dapat 2 sholat yang berurutan, maghrib dan isya. Ini untuk anak-anak yang masih TK ya. Nah, gimana kalau sudah sampai usia SD 7 tahun? Justru Nabi yang mengatakan, "Muru auladakum abna'as sab'a." Suruhlah anak kalian, "Muru auladakum bis salat wa hum abna'as sab'a." Suruhlah anak-anak kalian berusia 7 tahun. Hitungan kasarnya 7 tahun itu kelas 1 atau kelas 2 SD. Maka harus sudah ada kata perintah. "Bang, Dek, ayo salat." Dengan penegasan, disuruh dan ditekankan harus sholat. Kalau sudah masuk 10, wadribuhum wa hum abna'al ashar. Kalau 10 tahun belum mau sholat, maka dilakukanlah penegasan yang lebih tinggi lagi. Yaitu bersifatnya pukulan, tapi pukulan yang bukan melukai. Bisa berarti begini, ketika 10 tahun tidak mau sholat, ini habitnya udah jelek nih. Karena memulai sholat dalam keterlambatan sulit nggak? Sulit. Contohnya teman-teman yang baru hijrah, yang jarang sholat, ya Allah beratnya. Tapi kalau yang sudah biasa sholat, kalau orang Sunda bilang dug bedur, bedug dur, bedugnya situ, ini udah waktu ini gitu kan, kalau di kampung kan gitu, dar, ayo berangkat sholat, karena udah biasa. Sekarang tinggal di Bekasi, di Jakarta, di Batam, di Jambi, ketika dengar azan, waktu gua sholat. Tapi yang baru belajar untuk bangun sholat itu, aduh ya Allah susah banget karena nggak terbiasa. Nah, kalau sekarang udah usia lebih dari 15 tahun, 20 tahun nggak bisa sholat, sebenarnya yang harus dia tanyakan apa yang dilakukan dia ketika kecil. Jadi sholat itu termasuk pembiasaannya harus sejak usia ini. Demi Allah, orang yang nggak biasa sholat disuruh sholat tepat waktu susah banget. Makanya ada istilah itu ya kan, al-ummah madrasatul ula ya. Iya. Al-ummah madrasatul ula in a'adattaha a'adatta jilan thayyibal a'raqi. Ibu adalah madrasah pertama dalam rumah. Kenapa coba ibu? Kenapa nggak bapak? Karena bapaknya kalau di luar kan, Nah, mencari nafkah luar, apalagi tuh? ya menjadi kepala rumah tangga, mencukupi kehidupan di luar kebanyakan. Kebanyakan. Jadi contoh langsung. Karena setinggi apapun pendidikan seorang ayah, waktunya hanya cari nafkah. Kita bilangnya profesor, doktor, pakar pendidikan, anak pakar ini, ya berangkat jam 7 mulai. Sementara anak lebih dekat dengan orang tuanya, yaitu ibu. Itu jadi disebutkan ibu adalah madrasah pertama karena hampir waktu itu dihabiskannya nih. Kita aja yang udah beda gini lebih senang cerita sama itu sama bapak. Minta uang sama siapa dulu? Sama ibu kan? Sama water deh. Suruh ngomong aja saya lihat kan. Jadi ibu yang berilmu itu adalah kunci keberhasilan, terutama dalam sholat. Di dalam sholat. Nah, nanti kalau sudah biasa sholat, ada yang namanya contoh. Bapaknya kalau nggak sholat juga. Ya itu dia. Sulit contoh nama ibunya. Harus sholat ke masjid, yang laki-laki belajar sholat. Tapi bapaknya nggak sholat, nah itu yang merusak real pendidikannya itu ketika orang rumah tidak bisa berikan contoh. Jadi seperti nggak konsisten tuh ya, harus kayak gini tapi kok FOM-nya yang gini nih. Tapi kok nggak dilakukan? Kayak gitu loh, gini nih kayak kita jangan main HP. Tapi kita ya, sering nggak sih? Iya. Tapi itu kita mau ngeliat settle ya. Apa nggak boleh main HP? Semuanya nggak boleh HP-nya. Kita tadi kita apa gini gitu ya kan, subhanallah. Nah, yang amin ke sekarang ini Sta. Yang akhir-akhir ini sedang jadi sorotan itu ada terkait masalah adab dan ilmu. Ada beberapa kutipan adab sebelum ilmu. Tapi ada juga yang bilang yang adab keluar berbarengan dengan semakin bertambahnya ilmu. Menyeimbangkan panas ya apa atau mungkin kayak itu dilakukan kedua-duanya. Karena kan kalian juga pernah dengar ya, akhlak baik pada seseorang itu juga bisa pemberian Allah pada seseorang. Nah, gimana ya? Ini lagi ramai banget sebenarnya. Orang bahas. Kita kan dulu. Oke. Kan tadi ada istilah al-umum madrasatul ula nih. Kenapa itu akhirnya sampai keluar istilah bahwa al-umum itu madrasatul ula? Jadi ada
Pepatah mengatakan, "Al-umma madrasatul ula in a'dadtaha a'dadta jilan thayyibal a'raqi." Ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak. Jika engkau mempersiapkan sosok ibu ini, engkau seperti mempersiapkan generasi yang cemerlang. Kenapa? Saya sampaikan bahwa setinggi apapun pendidikan seorang ayah, gelarnya prof lah, apa dok segala macam, ahli ini ahli itu, tapi kebanyakan waktunya di luar rumah. Ya kan mencari nafkah, pekerjaannya dan segala macam. Mungkin pulang ke rumah malam, anak sudah tidur, dan kebanyakan waktu anak bersama ibu. Ya buktinya sekarang kita kalau apa-apa lah sama ibu juga, itu kedekatan kita. Iya. Dan kalau ibunya rusak, rusak juga. Bahkan disebut ada bahasa ibu. Kenapa nggak bahasa bapak? Karena bahasa ibu yang ditalkinkan kepada seorang anak menjadi bahasa dia. Kalau ibunya berbahasa Arab, nanti anaknya juga berbahasa Arab. Saking kedekatannya. Maka daripada itu, kalau kita ingin mempersiapkan generasi yang baik, sebenarnya perbanyaklah pembentukan ya itu ilmu dari ibu-ibu tadi, calon ibu yang akan mendidik anak-anaknya. Jadi sebenarnya kalau bicara udah sampai di titik itu, semakin tinggi pendidikan seorang ibu, seharusnya justru semakin bagus untuk anak-anaknya, Zat. Jadi sebenarnya kalau ada, "Oh saya udah sekolah nih capek-capek sampai S2, S3 gitu." Masa cuma jadi ibu rumah tangga? Padahal itu kebaikan tersendiri ya sebetulnya, Zat, ya. Kebanyakan orang itu mengira bahwa kuliah dan sekolah, gelar yang berjejer bagi seorang wanita, hanya mentoknya di dapur aja. Oh tidak. Karena seorang ibu yang paham bagaimana mengelola emosi di hadapan anak, bagaimana sih memberikan makanan terbaik ketika anak di usia perkembangan, kemudian ketika lonjatan emosi, dia udah tahu. Misalnya taruhlah ibunya lulusan S1, Betul. entah jurusan apapun itu. Iya. Mungkin dia juga wawasannya lebih Lebih terbuka, lebih luas ya. dibanding, mohon maaf, misalnya jika ada seorang wanita yang tidak mengenyam pendidikan, tidak juga ngaji, tidak ada basic ilmunya, punya anak sekarang, dia bingung. Kita sering lihat anak-anak yang bisa dikatakan terzolimi di usia mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hak pendidikan di usia mereka. Ada anak kecil yang diperbantukan untuk bekerja, ada yang tidak disekolahkan, ada juga orang tua anaknya masih kecil bicaranya udah kasar. Oh iya. Misalnya anaknya nyumpahin air minum nih, ini anaknya baru 2 tahun, ya keluar dari mulutnya wah segala macam. Akhirnya anak itu nanti ketika tumbuh besar bicaranya seperti ibu tadi gitu. Jadi kalau dikatakan pendidikan seorang wanita hanya sudah setinggi apapun kembali ke dapur, salah. Karena bekal untuk mendidik itu cukup panjang, butuh persiapan. Jadi tidak ada sia-sia. Ada yang sampai S2, S3, ya kan. Nanti juga ngurusin anak. Ya justru itu bekal ini untuk ngurusin anak, gitu kan. Kalau luas wawasan ya, betul. Tapi banyak juga sekarang yang orang berkarir sampai S2, S3 nggak ngurus anak. Anaknya dititipin. Iya betul. Akhirnya pendidikan ibunya tinggi, tapi tidak digunakan untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Ini juga cukup miris sebenarnya ketika ada wanita-wanita, kalau disebut wanita karir, tuntutan dunianya harus memang kerja, ngantor, pagi berangkat. Kita tahu kan perjalanan kereta kemarin tuh dari Bogor ke Bekasi, ketika turun di stasiun Tol Manggarai misalnya, orang mengeluh. Kalau kita mau lihat sosok kehidupan dunia, terutama di Jakarta misalnya, gimana sih kehidupan orang itu? Ya pergi ke stasiun kereta, ada orang yang lari ke sana, lari ke sini, ngejar waktu. Terutama di waktu yang sekarang nih, waktu sore. Subhanallah, makin bersyukur, makin kita ingat tentang kehidupan, itu ketika kita lihat orang lain berjibaku gitu. Dan ada ibu-ibu yang harus berangkat pagi, pulang malam, bukan siang lagi, malam. Berangkat pagi ketika anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Padahal pendidikannya tinggi. Betul. Itu semua kan terjadi karena tuntutan kehidupan juga. Tapi ini jadi menarik nih. Akhirnya menjadi sebuah hal yang kalau kita bicara tentang adab sebelum ilmu. Mungkin ini juga jadi salah satu triggernya adalah tadi yang Ustadz bilang bahwa memang ibunya bisa kita katakanlah bicara masalah kebutuhan. Ya tidak semua orang mungkin punya kelebihan di atas rata-rata, sehingga mau tidak mau ibunya juga harus bekerja gitu ya Ustadz ya.
Ya tadi benar Ustaz bilang mungkin pendidikan ibunya tinggi, tapi anak-anaknya akhirnya diurus oleh, eee, kita menyebutnya ART, asisten rumah tangga lah, Oke. asisten rumah tangga gitu ya. Yang sehingga sebetulnya jomplang sekali gitu ya kalau kita bicara tentang masalah wawasan dan Mhm. lain-lain. Sehingga mungkin pada akhirnya ya masuklah ke sini nih antara adab dan ilmu nih Ustaz. Mhm mhm. Masuk ke sini mana duluan sebenarnya Ustaz? Perlu Betulkah adab dulu ilmu atau ini bisa berbarengan sebetulnya? karena PR-nya gini, setiap anak yang tidak mendapatkan pendidikan langsung dari orang tua Mhm. akan kehilangan ima adabnya atau ilmunya. Ah, Di masyarakat sering bilang begini, "Lu anaknya siapa sih? Lu kagak diajarin adab apa sama orang tua lu?" nah nah, Sering kan kita dengar tuh heeh, kalau ada anak yang taruhlah misalnya agak ada perilaku yang kurang heeh, baik, terus nanti orang bilang, "Lu diajarin adab nggak sama orang tua lu?" heeh, Gitu. Nah sekarang kita bicara tentang adab dan ilmu dalam dalam Islam. mmm, Sering sekali adab ini dijadikan kambing hitam. nah Sering, "Ngapain berilmu kalau nggak beradab?" nah, betul, Seakan-akan ilmu tidak lagi berguna ya, jika tidak ada adab. nah, Justru sebaliknya, ketika seorang semakin berilmu akan terlahirlah adab yang mulia. Jadi ilmu itu harusnya melahirkan sebuah adab yang baik. Lantas bagaimana ketika dahulu para ulama mengatakan kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. nah, Dahulu orang-orang mempelajari adab seperti mempelajari ilmu. nah, Karena ketika kita mau mencari ilmu harus ada adab terlebih dahulu. nah, Bahasa orang mengatakan bil adab tafhamul ilm. Kalau kita ngajar, belajar, mengajar dengan adab, ilmu itu lebih mudah masuk kepada kita. mmm, Kapan adab itu terlahir? Saat proses menuntut ilmu. mhm, Saat prosesnya harus akan melahirkan adab, mhm, ketika selesai berilmu pun akan melahirkan sebuah perilaku dan adab yang paling baik. Jadi kalau dikatakan mana yang harus didahulukan, dua-duanya harus berjalan secara beriringan, bersamaan ya Ustaz ya, bersamaan. Kalau ada orang berilmu tidak beradab, maka kita tidak boleh mengatakan ngapain lu berilmu kalau nggak beradab. mmm, Justru kita mengatakan kenapa ilmumu tidak melahirkan adab. nah, Betul tidak? betul, Karena pasti ketika dia mempelajari ilmu, harusnya dia paham bahwa ilmu itu terlahir dari adab. Misal saya masuk ke kelas, saya mengucapkan salam, murid saya menjawab salam, murid saya memperhatikan, saya membaca kitab dan sebagainya, itu kan adab. betul, Terlahirlah sebuah ilmu, maka menjadi keberkahan. Kalau memang dia dahulu belajar ilmu, kemudian tiba-tiba setelah berilmu nggak beradab, berarti ilmunya itu tidak melahirkan dan namanya adab. kembali ke personal, Kepersonalannya lagi. bukan menjadi sebuah statement atau Iya, stigma ya Ustaz ya, karena seringkali ilmu dihinakan hanya karena ada ada beberapa persona, oknum ya nggak nah, sih, kayak si betul betul, fulan dengan gelarnya ini tiba-tiba dia berlaku sesuatu yang kurang baik, lantas dicap, "Dia kan berilmu, heeh, kok adabnya jelek sih?" heeh, Oh enggak, heeh, bisa jadi ilmu yang dia miliki belum atau tidak melahirkan adab itu. Ilmunya bermanfaat, tetap bermanfaat. betul, Hanya saja dia harusnya kalau kopi nih, heeh, jangan salahkan kopinya kalau tidak mengeluarkan, rasa yang baik. Tapi kita lihat kopi itu terlahir dari apa? Secangkir kopi yang nikmat, kan butuh proses juga. betul, Apakah kita katakan bahwa minuman ini tidak enak gara-gara airnya? Ya tidak juga. Bisa jadi karena campuran rasanya, atau ini terlalu banyak esnya, atau ini terlalu kan begitu. Jadi jangan dihukumi dari satu pandangan betul. saja. Karena prosesnya panjang Ustaz Betul. ya. Tapi ini jadi, nyambung lagi akhirnya nih Ustaz. Oke. Tadi udah adab ilmunya. Sekarang kan dunia parenting sekarang, Mhm, kalau bicara kasar tuh anak-anak tadi Ustadz sempat bahas off record ya. mhm. Anak-anak tuh udah nggak boleh dimarahin, nggak boleh dipukul gitu kan. Dan kadang-kadang bahkan ada beberapa yang jangan bilang tidak pada anak. Betul, pernah dengar Iya ya iya. Ustaz? Nah, Pernah rame itu. pernah ramai itu ya Ustadz ya. Tapi sebenarnya dalam Islam sendiri, bagaimana sebetulnya cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi ini wasallam. ketika menegur anak-anak gitu ya. Artinya kan nggak ada tuh istilah nggak boleh bilang enggak sebetulnya Ustaz, karena anak-anak juga harus belajar menerima, tapi juga harus belajar menolak gitu ya. Oke. Nah itu Oke. gimana? Jadi cara menegur anak-anak ini tentunya kita harus memperhatikan kondisi dan situasi anak-anak itu, dalam hal menegurnya. Ada seminar mendidik anak tanpa marah. Peminatnya banyak, bahkan bukunya juga banyak. Setelah baca buku itu kita rajin marah-marah. Kayak gini, ini related Iya banget, kan? ini related Wah, bener. parenting Ini related ini bener. mendidik anak tanpa marah. Pulang dari situ baru jatuh, wah, marahnya makin tambah.
Loh kok tadi kan udah beli loh bukunya. Ah, teori. Jadi nggak relate. Susah, iya. Nggak. Justru ketika kita tahu mendidik tidak boleh marah, ujungnya kita cepat marah-marah. Marah itu boleh atau tidak? Tentunya marah ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Marah yang membabi buta, marah yang sampai keluar hal-hal yang tidak baik, kata-kata kurang baik, atau sampai emosi, bahkan sampai melakukan perbuatan pemukulan dan sebagainya di usia anak kita yang belum berapa. Saya punya satu trik. Ketika kita marah sama anak, anak kita tuh umur berapa sih? Kok harus menerima marah kita? Misalnya nih anak saya 6 tahun misalnya. Dia nggak sengaja jatuhin apa begitu. Dan kondisi saat itu kita ya memang marah gitu. Kok gitu sih? Apakah kita akan marah-marah? Anak itu 6 tahun, umur kita 30-40 tahun. Hina sekali harus memarahi anak yang baru hidup di 6 tahun. Dia belum tahu ini apa, itu apa, dan itu kesalahan pure. Kalaulah dia melakukan kesalahan itu dengan kesadarannya, baru hidupnya 6 tahun loh. Sementara kita yang marah udah 40 tahun. Iya nggak sih? Jadi kalau kita mau marah sama anak, mecahin ini, atau dia ngomong lah, misalnya dia main sama tetangga, pas ngomong ada yang kasar. Apa kita harus marah sama kamu begini? Dia baru 2 tahun loh, baru bisa ngomong, kebetulan dapat kosakatanya dari orang gitu. Jadi saya kalau udah mau marah sering begini, dia masih kecil, ya wajar aja salah, pengalamannya cuma 6 tahun. Jadi kita perlu melihat sudut mana yang harus diperbaiki. Karena kalau melimpahkan marah membabi buta, akhirnya dia tidak tahu mana yang salahnya di apanya sih. Yang dia fokusin, ayah saya marah, sudah selesai. Dia nggak tahu salahnya di mana. Mungkin karena air tumpah. Oke, dia tahu air tumpah, tapi dia ketika ayahnya marah meledak-ledak, ya tadi itu ada ahli-ahli mengatakan bahwa nanti sel-selnya akan begini, otaknya akan rusak, nanti anak ini punya perilaku dan sebagainya. Kalau kita mau marah sama anak, saya nih kalau mau marah nih, ini masih kecil sih. Nah, menarik nih Ustadz, gini. Anak itu kan tadi Ustadz bilang bahwa tumbuh dengan perilaku yang berbeda-beda. Ya kan, kalau kita punya 4 anak, saya nih punya 4 anak gitu kan. Dia juga tumbuh dengan perilaku yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kita kasih tahu sedikit dia sudah paham. Atau awareness-nya lebih tinggi dibanding anak yang lain. Tapi ada juga anak yang awareness-nya tuh ambang batas kesadaran dirinya tuh rendah gitu. Jadi kalau ditanya kamu tahu nggak kenapa dimarahin gitu? Nggak tahu gitu. Ditanya ke anak yang lain tahu gitu. Nah, menyampaikan ini sebenarnya saat membuat anak tuh yang kalau kita bicara mungkin sensitivitasnya kurang. Menyampaikan ke anak yang sensitivitasnya kurang tuh gimana tuh? Jadi setiap anak tuh memiliki keunikan. Dari 4 anak yang kita miliki semua berbeda. Kembali lagi, carilah ilmu bagaimana mendidik tipe anak yang seperti ini. Kembali ke majelis, cari bukunya, cari solusinya, berkonsultasi. Karena anak kita yang dilahirkan memiliki berbeda-beda. Kalau mau dipangkas rata seperti anak pertama, berarti ilmu kita cuma 1. Maka ada orang bilang, kalau kita punya anak sebenarnya ilmu kita juga harus bertambah. Nambah terus. Betul, ada anak tipenya ini apa sih disebutnya sekarang tuh rebel. Rebel itu apa? Berontak gitu kan. Ada juga silent mode. Silent mode itu diam, nggak ngerti nih mau diberi apa, disuruh apa, diam aja. Ketika kita punya anak satu yang anaknya itu aktif, maka kita harus tahu gimana cara mendidik anak itu. Kalau kita dapat anak yang kedua dititipkan oleh Allah anaknya silent mode, gimana cara mentreatmentnya? Nah ini kembali lagi kepada ilmu kita, ya kan? Kalau kita cuma punya satu tipe mendidik anak, mau disamakan dari 1 sampai 5, 6, maka akan gagal. Karena setiap anak punya keunikan. Ustaz ada kok yang satu keluarga hafiz Quran semua, sama semua, iya. Tapi kita tidak tahu jangka panjangnya. Karena setiap orang memiliki titik gelap masing-masing. Anak kita itu ketika dipaksa, dia nurut. Tapi suatu saat nanti dia akan berontak. Keluar dari fakta, ada orang tua yang mendidik anaknya keras banget. Dia pengen anakku sesuai diriku dan aku nanti jadi anakku. Maksudnya harus sama. Persis. Copycat banget. Jadi. Tapi sekarang cita-cita anak itu apa? Menunggu anaknya bapaknya meninggal. Karena dia mau bapaknya cepat meninggal agar dia bebas dari segala tuntutan bapaknya. Karena dia mau jadi dirinya sendiri. Betul. Tapi sejauh ini dia ikutin kok. Disuruh ini ya jadi. Ayahnya nggak pernah bilang bahwa didikan saya salah. Toh semuanya sukses. Tapi ada satu hal yang tidak diperhatikan, yaitu titik emosi dan sisi gelap tadi. Bahwa ternyata anak itu punya titik jenuh
yang berharap kapan sih bokap gue meninggal Ah, supaya nggak ada lagi yang ngatur. Bahkan kesuksesan dia tidak lagi berharap. menarik Nggak untuk ada. dia ya, nggak Karena menarik ini semua jadi. permintaan apa? Jadi seolah-olah hidup hanya untuk memenuhi Betul. permintaan orang lain. Mengerikan nggak sih kita Betul, ngebesarin betul. anak, ternyata cita-cita terbesar anak kita kapan meninggal. Nah, itu ngeri ya. Sob. Oh ternyata selama kita hadir di hadapan anak kita tidak seperti yang dia inginkan atau kita memaksakan keinginan kita. Jadi ingat Rasulullah SAW Oh. ketika mendidik begitu banyak kaum muslimin ya. Ya beliau tidak menyamaratakan ya, Sob. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi hafiz Quran gitu. Sob. Bahkan ketika sahabat itu dilihat punya potensi menulis, disuruh menulis. Yang ini pandai memainkan pedang, suruh berjihad. Ini pintar bertani. Jadi harus punya ilmu tentang mendidik anak sesuai potensi masing-masing. Kalau marah, demi Allah, marah itu adalah bumbu kehidupan dalam mendidik anak. Kadang marah kita tinggi, kadang marah kita rendah. Pasti ada aja setiap hari kita ingin marah kepada anak kita. Bukan berarti kita tidak boleh tadi mendidik anak gak boleh pakai kata jangan. Dalam Al-Quran banyak wala taqrabuz zina. Tidak. Kan wala. Iya, jangan. Jangan. Ya wala tattabi khutuwati syaiton. Apakah kita katakan Allah salah ketika mengucapkan jangan? Jangan pun ada masanya kita menggunakan jangan. Ada juga jangan yang harus diberikan penjelasan kenapa. Jadi yang tidak boleh di sini adalah melarang anak jangan tanpa tahu sebabnya apa dan apa dampaknya kalau dilakukan. Dan anak itu akan pusing ketika terlalu banyak instruksi dan juga banyak kalimat jangan. Ya, itu sih jangan. No, jangan. Bingung, terlalu banyak gitu. Katakan, jangan main listrik ya. Karena kalau dimainin nanti konslet terus kena tangan. Kesetrum. Berbahaya. Jangan main listrik. Dia mau pegang, jangan. Kok jangan semua sih? Kan bingung anak kita. Ya tidak. Apalagi kalau jangannya sudah pakai intonasi. Jangan. Wah, deh. Lain lagi. Gitu. Intonasinya sudah meledak-ledak seperti itu. Masya Allah. Ini menarik sekali. Mau kita kupas sampai 4 jam juga kayaknya nggak selesai nih. Mungkin perlu sesi 2 ya kayaknya. Perlu sesi 2 kalau first kita naik kemudian komentar kita banyak, kita harus ada part 2-nya. Karena ini kalau dikulik terus nggak ada habis-habisnya nih. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Ustaz, ilmunya banyak sekali hari ini. Walaupun mungkin kita baru kulik beberapa ya, saat ini masih panjang sekarang yang bisa kita kulik. Tapi insya Allah ini menjadi keberkahan dan manfaat untuk anak secara pribadi semua. Karena memang mengurus anak-anak itu tantangannya luar biasa. Butuh kesabaran luar biasa untuk mengurus anak-anak. Sekali lagi Ustaz, syukran jazakallah untuk ilmunya. Semoga menjadi keberkahan untuk Anas secara pribadi dan juga untuk teman-teman Alia dan Quick Point yang selalu setia menonton pojok Alia dan Quick Point. Semoga bisa memberikan pahala berlimpah juga untuk Ustadz yang membagikan ilmunya dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga masih terus membuka peluang nih karena waktu kita terbatas. Kolom komentar harus penuh dengan pertanyaan-pertanyaan ya, reaksinya gimana nih? Mungkin saja kita sebagai orang tua juga saling melengkapi. Mungkin pemirsa sekalian, para penonton punya teori pendidikan yang super jitu atau ada pengalaman-pengalaman, hanya nanti kita bisa kumpas. Betul. Setiap rumah punya parenting masing-masing. Banyak teori belum tentu juga akan sukses, tetapi ada juga orang tua kita dulu nggak pernah belajar parenting, nggak pernah belajar cara mendidik, tapi kita alhamdulillah menjadi anak-anak yang soleh dan saleh. Alhamdulillah, Ustaz, Masya Allah. Anak izin tutup pembicaraan kita, podcast kita di hari ini dengan doa kafaratul majelis, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.